Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Aji Pangestu dari kelas akuntansi 3D yang akan membandingkan kinerja keuangan pada perusahaan Antam Tbk dengan perusahaan PTBA Tbk pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada data laporan keuangan pada perusahaan Antam Tbk yang dimana boleh dicek sendiri, bisa dilihat sendiri bahwanya di sini tuh ada terdapat keuangan dari aset lancar hingga dengan jumlah penghasilan laba bersih yang ada di perusahaan keuangan PT Antam Tbk. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu ada data laporan keuangan dari perusahaan PTBA Tbk yang dimana pada tahun 2020 sampai hingga tahun 2024 aset lancarnya ada hingga ke laba tahun berjalannya juga ada. Oke, yang selanjutnya yaitu ada analisis rasio yang dimana yang kita tahu itu analisis rasio itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada ROA, ROE, current ratio, hingga debt equity to ratio. Oke, yang pertama itu ada ROA terlebih dahulu, yang dimana pada perusahaan PTBA tahun 2020 ROA-nya itu memiliki sebesar 10%. Oke, 10% itu dari mana? Kalau misalnya dalam perhitungannya itu memiliki rumus laba bersih dibagi dengan jumlah aset menghasilkan ROA. Jadi pada tahun 2020 itu 2.407.927 dibagi dengan 24.056.755.000 menghasilkan 10%. Yang 2021-nya juga menghasilkan 22%. Pada tahun 2022-nya juga menghasilkan 28%, pada tahun 2023-nya juga menghasilkan 16%, hingga tahun 2024-nya juga menghasilkan 12%. Oke, untuk perusahaan Antam itu sendiri, pada tahun 2020 dia itu memiliki ROA sebesar 4%. Pada tahun 2021 dia memiliki ROA sebesar 6%. Pada tahun 2022 dia memiliki ROA sebesar 11%. Tahun 2023 dia memiliki ROA 7% hingga pada tahun 2024